Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESC Destruction. Oke, video ini adalah lanjutan video dari pengertian staking bagian kedua. Kalau misalkan kalian belum nonton bagian pertamanya ya, silahkan tonton dulu biar tidak terjadi salah paham dan kalian bisa mengerti lebih dalam apa yang saya sampaikan. Nah, langsung saja, ketika kita sudah mengetahui beberapa sistem yang ada di dalam staking ini ya, kalau misalkan kita di dalam market AsianDex seperti ini, ada 5,73%, 3,50%. Nah, coba kita akan bahas tentang perhitungan dan resiko apa yang terjadi ketika kita ini menggunakan jasa staking di dalam market AsianDex ataupun market lainnya. Sebenarnya staking itu ada banyak sekali ya di market manapun itu, biasanya rate-nya berbeda-beda. Ada yang 3,5% tapi tidak mungkin beda banyak gitu. Kalau misalnya beda banyak itu sudah bisa dipastikan kalau market itu adalah scam alias penipuan. Misalkan sekarang di sini ada 3,5% di dalam staking Bitcoin. Kalau market lain masih 3,65, 3,75 atau 4% ya itu udah paling mentok lah. Atau ada yang 3% kayak gitu udah bagus banget itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada yang Bitcoin return sampai 20%, 50% apalagi, itu sudah bisa dipastikan bohong. Jadi pacuan utamanya kita untuk mengandalkan perhitungan staking adalah pacuan market-market besar seperti AsianDex, Binance dan sebagainya. Loh bang, lo katanya nggak main Binance. Yang bilang gua nggak main Binance itu siapa sih? Saya itu bermain ke dalam semua market tergantung market itu bisa menguntungkan atau tidaknya. Yang saya kecam atau yang saya bahas adalah Binance Futures, oke? Dan yang saya kecam dan tidak saya kecam itu tidak ada hubungannya. Binance itu memiliki banyak sekali fitur ya. Ada yang spot trading, ada yang staking dan lain sebagainya. Yang tidak saya sarankan adalah bermain futures trading di dalam Binance, oke? Kalau misalkan kayak stakingnya, spotnya itu masih bagus-bagus aja di dalam Binance ya, normal-normal aja lah. Tapi jangan ingat ya, jangan terlalu mendewakan sebuah market karena market itu juga sebuah institusi, alias institusi itu dipegang oleh satu individu yang kemungkinan sifat serakah manusia, sifat khilaf manusia itu selalu menghantui ya. Ini perhitungan sederhananya ya, sekali lagi ini perhitungan sederhana. Bagi kalian yang nanya, bang, bukannya staking itu dibagi lagi menjadi POS atau POW dan sebagainya gitu kan? Sabar, satu-satu dulu. Staking ini nggak bisa kelar dalam satu video. Kita coba jelaskan dulu dasarnya di episode pertama ya. Di episode kedua ini kita akan menghitung kalkulasi ya, secara garis besar saja, dan menghitung apa sih sebenarnya risiko di dalam staking itu sendiri. Banyak sekali yang salah paham tentang staking itu. Biasanya staking itu, oh bang, berarti kalau duit gue 100 juta, berarti kalau APR-nya itu 10%, berarti jadi 110 juta di tahun depan dong. Perhitungan secara sederhananya sih seperti itu. Tapi sekali lagi saya tekankan adalah staking itu bukan mengkalkulasikan uang kalian, tapi mengkalkulasikan koin kalian. Ini saya contohkan ya. Kalau untuk realnya silakan kalian contohkan sendiri. Ini saya contohkan secara garis besarnya saja. Misalkan harga Bitcoin itu kurang lebih 100 juta ya. Misalkan ini biar perhitungannya gampang ya. Kalau misalkan kalian pengen mencari perhitungan yang real, silahkan kalian ubah harganya sendiri. Intinya kalian sudah tahu bagaimana cara menghitungnya. APR Bitcoin, APR BTC misalkan 10%. Ini misalkan loh ya, jangan ada yang proses, ini cuma misalkan bung, oke? Biasanya banyak orang bego yang udah protes duluan sebelum tahu ini kalau misalkan. APR Bitcoin 10%, walaupun saya tahu nggak mungkin 10% juga. APR Bitcoin itu sangat minim ya. Dan Anda punya uang 200 juta ya, ini misalkan. Berarti perhitungannya, misalkan di tahun 2020 ya, Anda memulai staking. Berarti di tahun 2021, apakah perhitungan Anda itu 200 juta jadi 10% jadi 220 juta begitu? Ini perhitungannya salah ya guys, bukan seperti ini. Perhitungannya adalah mengkalkulasikan antara harga Bitcoin ya pada saat Anda beli dan pada saat Anda jual nantinya. Jadi misalkan uang Anda ini adalah 200 juta rupiah, dibelikan Bitcoin pada saat itu yang harganya 100 juta rupiah, itu berarti menjadi 2 BTC kan? Menjadi 2 BTC nih ya, 2 BTC. Setelah itu, jadi ini rumusnya ya, 2 BTC dikali 10% APR. APR itu ini ya, reward si stakingnya gitu kan. Berarti sama dengan 2,2 Bitcoin gitu kan. Jadi yang kalian dapatkan itu adalah bentuk Bitcoinnya, bukan bentuk rupiahnya. Masalah berapa total rupiah yang akan Anda dapatkan pada saat itu tergantung nilai dari si Bitcoin pada saat Anda unstake-nya, pada saat berhenti stakingnya. Misalkan pada saat tahun 2021 itu harga BTC menjadi 200 juta rupiah ya, menjadi 200 juta rupiah, berarti uang Anda itu ya, uang Anda itu
2,2 Bitcoin dikalikan 200 juta, berarti uang Anda total kurang lebihnya ada 440 juta kalau langsung dicairkan dalam bentuk rupiah, seperti itu. Nah, tetapi ketika ini berlawanan ya, ketika ini berlawanan, misalkan pada tahun 2021 harga Bitcoin menjadi 30 juta. Oke, harga Bitcoin ini menjadi 30 juta. Ini misalkan ya, jangan ada yang protes ya. Jangan ada yang bilang Bitcoin mana pernah 30 juta. Ini misalkan, kita nggak ada yang tahu masa depan. Oke, harga Bitcoin menjadi 30 juta, berarti uang Anda yang tadinya 200 juta, walaupun jumlah secara Bitcoin sudah bertambah menjadi 2,2 Bitcoin, berarti rumusannya adalah 2,2 Bitcoin dikali 30 juta, berarti total uang Anda kurang lebih sekitar 66 juta. Seperti ini ya. Jadi sebenarnya staking ini tergantung dari total harga ya, total harga dikalikan jumlah koin kalian atau jumlah token kalian yang kalian staking itu tadi, dan setiap token itu berbeda-beda. Nah, inilah yang saya maksud adalah sebuah resiko di dalam staking. Yang bilang staking tidak ada resikonya itu menurut saya adalah orang yang terlalu berspekulasi tinggi atau terlalu berharap tinggi terhadap cryptocurrency gitu ya. Setiap tindakan atau setiap hubungan antar manusia, baik antar individu maupun institusi, tidak ada sesuatu hal yang mutlak atau absolut. Tidak ada di dunia ini cara mendapatkan uang yang mutlak, atau tidak ada di dunia ini cara mendapatkan uang dengan gampang. Tidak ada resikonya. Setiap hal itu pasti ada resikonya. Kalau Anda yang bilang bahwasanya staking itu tidak ada resikonya, ya udah, kalau staking itu tidak ada resikonya, silahkan kalian pilih yang APR-nya tinggi 50%. Nah, kenapa developer atau si CEO dari ITG ini berani memberi estimasi APR hingga 50%? Dia ini sebenarnya secara tidak langsung juga tidak percaya koinnya akan bertahan. Maksudnya bagaimana, Bang? Koin ITG ini likuidasinya masih dipertanyakan, volumenya masih dipertanyakan. Ibaratnya ya, kalau misalkan kalian menjual ITG secara bersamaan, biasanya itu tidak akan terjadi di harga yang sama. Misalkan ITG ada di harga Rp10.000 ya. Kalau digunakan instant sale sebesar 2 miliar, itu pasti nggak bakal dapat Rp10.000 semuanya. Pasti ada yang dapat 7.000, ada yang dapat 6.000, karena order buy-nya itu tidak cukup kuat untuk menahan. Oke, lalu ada pertanyaan orang yang sok pintar bilang bahwasanya kayak gini, oh ya udah kalau kayak gitu tinggal di swap aja di BSC, di Pancake Swap atau di Flock Delta atau dan lain sebagainya, atau yang berhubungan dengan swap-swap seperti itu. Nah, itu sama saja orang yang setengah ilmunya ya. Swap itu hukumnya tetap sama ya. Hukum swap itu tidak ada bedanya antara permintaan, penjualan, dan pembelian, itu sama semuanya. Kalau menggunakan market biasa itu menggunakan order buy. Kalau menggunakan swap ya, segala macam bentuk market yang ada swapnya itu berdasarkan cukup kuat atau tidaknya order liquidity providernya yang mampu menahan order sell secara instan. Ketika liquidity providernya itu tidak kuat untuk menahan instant sell yang terjadi di situ, maka swap itu akan gagal. Loh, swap kok bisa gagal? Bisa. Mungkin kan saya bilang, mungkin ilmu Anda belum sempurna, masih 50% saja. Tidak ada bedanya antara swap dengan market ya. Bedanya hanya caranya saja, tapi kekuatannya itu sama semuanya. Kalau misalkan Anda kebetulan, gue nge-swap ini biasa aja nggak berubah-berubah, Anda men-swap berapa? Cuma 10 juta, 100 juta, 200 juta, yang nggak terlalu ngepek, cuma 200 juta. Tapi kalau misalkan biasanya koin yang di-stakingkan, itu kalkulasi ya, kalkulasinya antara orang yang sudah men-staking itu bukan Anda doang. Misalkan ada 100 orang yang men-staking dengan 100 juta masing-masing. Lah, apa yang terjadi kalau misalkan 100 juta itu mendapatkan APR 50% seperti ITG sekarang ya, sedang hype gitu kan? Berarti kan dia mendapatkan uang 150 juta. 150 juta dikali 100 orang itu sudah berapa? Kurang lebih sekitar 15 miliar. Nah, bagaimana cara liquidity provider itu menahan 15 miliar? Tetap saja logikanya masih sama gitu kan. Kalau terjadi instant sell secara bersamaan, siapa yang mau bakal beli? Apakah ada liquidity providernya yang cukup kuat untuk menahan itu semuanya? Terkadang memang hal ini selalu kontradiksi dengan faktanya, tetapi memang ini hal yang sebenarnya yang harus kalian pahami. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada di dunia ini yang sempurna. Semua hal pasti ada resikonya. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia mengambil sebuah langkah dalam mempertimbangkan resiko-resiko dan profitnya supaya tidak terjadi penyesalan di masa depan. Baik trading, baik mining, baik staking, itu mempunyai kelebihan masing-masing dan kekurangan
kekurangannya juga. Misalkan mining, kelebihannya apa? Kita tinggal tidur aja gitu kan. Karena duitnya udah pasti. Kekurangannya apa? Kita harus konsumsi listrik, kita harus menyiapkan tempatnya, daya listriknya itu sangat besar gitu kan. Kita juga resiko dengan fluktuatif naik harga. Iya, kalau harga koin atau token yang kita mining itu bersamaan naik lah. Kalau misalkan dia turun ya sama aja sebenarnya. Sama seperti halnya juga trading ya. Misalkan trading, resikonya loss. Dia enaknya kalau profit langsung bisa ditarik. Dan dia tidak ada batasan profit. Kalian bisa saja profit 1000% dalam satu hari. Kalaupun staking juga ada resikonya. Kalau iya, harga token atau koin yang kalian stakingkan itu bersamaan naik atau setidak-tidaknya stabil di arah harga yang sama, itu tidak akan terjadi apapun, kalian tidak akan merasa rugi. Tapi bagaimana jika kripto currency yang kalian stakingkan itu harganya turun? Itulah kenapa ada seperti ini 50%, 5,73%. Semakin kecil APR-nya itu berarti dia semakin yakin bahwasanya kripto itu tidak akan pernah turun. Seperti Bitcoin ya, sekarang 3,5%. Nah, lalu saran dari saya bagaimana gitu kan? Kalau kalian nanya saran untuk saya pribadi, secara pribadi loh ya, Andi Firmansyah, silahkan kalian staking stable coin saja. Jangan terlalu berspekulasi mendewakan sesuatu. Spekulasi itu iya kalau benar. Ya kalau salah, kalian kan jadi buntung ya. Pengennya untung jadinya buntung. Tapi kalau misalkan kalian staking seperti USDC, USDT, ini kan stable coin. Walaupun naik atau turunnya itu sangat tipis sekali. Jadi kalian masih bisa berkesempatan untuk mendapatkan 8% dari setiap tahunnya. Kayak gitu. Dan kalian bisa mengaktifkan kompon mode juga. Jadi sebenarnya 8% ini adalah ketika kita tidak mengaktifkan kompon mode. Tapi kalau misalkan mengaktifkan kompon mode, pasti dapat lebih dari 8%, mungkin 10-15% ketika Anda naruh uangnya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, siapkah kalian untuk men-staking uang tersebut secara 1 tahun kayak gitu? Karena memang ini dihitungnya per tahun ya. Lalu pertanyaan terakhir, Bang, kalau misalkan seperti itu, kenapa lu nggak bermain staking di dalam Binance saja? Nah, ada satu kelebihan yang tidak ada di dalam Binance ya, tapi ada di AsianDex, yaitu kolateral. Inti dari kolateral itu mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Tapi dasarnya adalah, kalau di Binance ya, di Binance nih, staking, dia hanya bisa bermain margin trading dalam fiat atau kripto yang sedang di-stakingkan. Tapi kalau di dalam AsianDex ada fitur yang namanya kolateral. Jadi dia bisa mengakses seluruh. Di sini ya ada logo seperti ini ya. Yang ada logo seperti ininya ya itu berarti dia margin kolateral. Kalian bisa mengakses seluruh fiat atau seluruh token yang kalian stakingkan itu ditradingkan lagi bisa. Itu namanya margin trading. Nah, kalau misalkan kalian bertanya margin trading bedanya apa dengan leverage trading, ya mungkin akan saya bahas di video selanjutnya karena ini video terlalu cukup panjang. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam traders.